Halo semua, ini adalah setup yang biasa kalian lihat dan yang biasa gue pakai juga untuk sehari-hari. Setupnya, ayo kita lihat. Nah ini adalah setup gue, laptop Asus biasa dengan USB hub di sini. Terus ada kabel buat monitor, di sini adaptor buat ke VGA, di sini HDMI, di sini ada buat WiFi, di bawahnya ada tempat LED dan lain sebagainya. Tapi bagaimana apabila laptop ini tidak ada dan semua pekerjaan yang laptop gue lakukan gue ganti dengan sebuah handphone Galaxy S20. Mari kita lihat. Seperti yang kalian tahu, laptop, HP atau lain sebagainya itu portnya nggak sebanyak dengan komputer. Jadi yang akan gue lakukan adalah nyambungin konverter USB-C ke USB hub biar ada 4 port di sini. Nah terus gue masukin, berhubung monitor gue masih pakai VGA, jadi gue masukin konverter juga dari HDMI ke VGA. Jadi HDMI-nya gue colokin di sini karena di konverter ini cuma ada HDMI doang. Dan di ujung USB hub gue bakal ngisi dengan power yang nanti bakal gue hubungin ke source-nya, ke sumber dayanya supaya kuat ngangkat hard disk, soalnya hard disk lumayan berat dayanya. Nah terus USB Type C ini gue buat ngecas handphonenya. Dan untuk screennya, jadi Samsung Dex itu harus sambil dicas. Jadi S20 itu harus sambil dicas biar Samsung Dex-nya keluar gitu. Jadi kayak gini, kurang lebih kayak gini ya setupnya. Oke, jadi ini dari USB Type C, nanti kita colok ke HP-nya. Terus di sini gue pakai adaptor buat HDMI, USB 3.0 dan port USB Type C ya buat port delivery. Terus di sini gue sambungin lagi ke adaptor buat HDMI ke VGA karena monitor gue masih VGA. Nah terus nanti USB hubnya gue takutnya dia nggak kuat ngangkat hard disk kalau cuma ngandelin power dari sini. Jadi gue tambahin lagi power di sini pakai micro USB ya. Untungnya Orico ini udah ada micro USB. Nah di sini nanti gue langsung masukin ke adaptor charger barengan sama ini. Power adapter yang gue pakai untuk project kali ini adalah dari Aoki ya, Aoki 60 watt. Jadi kenapa gue pilih ini, karena dia udah punya 2 port, satu port power delivery, satu port USB biasa, yang itu artinya pas banget sama project gue hari ini. Harus pakai satu USB A dan satu USB C, jadi itu pas banget. Ini udah nge-supply dua-duanya, jadi gue udah nggak usah pakai 2 pala charger. Terus gimana kalau misalkan mati lampu atau lain sebagainya, atau untuk portable gitu. Untuk daya portable gue pakai power bank dari Acmic X Tokopedia #1everyday yang udah pernah gue review tapi udah hapus kayaknya videonya. Dan ini dia. Dan satu lagi adalah power bank dari Anker paid power delivery 10.000 mAh. Ini udah gue pernah review, ada videonya di upload. Nah ini kisi pas gue pakai 2 power bank ini kalau misalkan nggak ada listrik. Oke, kita langsung aja masuk ke projectnya. Satu lagi yang kelupaan, gue pakai Samsung Galaxy S20 sebagai bahan eksperimen hari ini. Dan satu lagi, gue tahu HP ini bakal panas pas lagi dipakai untuk editing video dan rendering, maka gue pakai fan untuk gaming sebenarnya, tapi ada ininya, air triggernya, tapi gue pakai untuk dinginin prosesor dari S20. Nanti gue taruh kayak gini, dan kebetulan juga ini ada sandarannya, jadi ini bisa berdiri. Kayak gini. Jadi itu adalah alat-alat yang gue pakai untuk eksperimen hari ini. Ya oke, ini adalah final resultnya.
Ini tadi berdiri sih. Oke, masih berantakan banget ya, dan emang berantakan sih soalnya kabel manajemennya agak susah ya. Kalau pakai laptop kan biasanya diumpetin di bawah-bawah situ. HP udah terhubung ke adaptor Type C. Sini udah masuk USB Type C, udah sambil ngecas. HDMI di sini sama USB hub di sini. Gua kasih power bank satu buat ngecas si fan-nya karena gue lupa ngecas ternyata. Terus ini adaptor buat ke USB untuk USB untuk ke VGA, ini buat ke monitor, dan ini kabel Goldring ini untuk audio. Jadi kalau mau pakai headphone di atas bisa, atau di sini ada colokan buat sound system di kamar gua. Untuk home theaternya bisa, atau pakai ini bisa, nanti tinggal milih aja di HP. Nah terus di sini ini adalah USB hubnya. Ini kabel biru yang ke atas itu untuk keyboard dan mouse wireless, dan ini yang warna putih itu untuk hard disk. Untuk hard disk nyala ya, oke nyala. Dan ini ada flash disk satu lagi kosong, bisa buat ngisi apapun itu. Bisa contohnya bisa buat ngecas atau buat sistem atau buat flash disk lain. Dan sekarang kita ke atas. Ini dia penampilannya. Tetap masukin password. Oke, jadi dengan segala yang tadi gue pasang, dengan setup dan gear yang gue kasih tahu, dan sekarang waktunya gue ngasih tahu apa kelebihan dan apa kelemahannya. Kita mulai dari kelebihannya dulu. Kelebihannya adalah pertama simple, 2 dia bisa menggantikan PC, 3 dia hemat daya karena ini cuma handphone, bukan PC atau laptop yang gede-gede, tapi ini cuma handphone, hemat daya yang itu dia pakai daya seperti handphone. Misalkan kayak chargingnya aja maksimal 25 watt gitu kan, berarti kan maksimal penggunaan 25 watt gitu. Terus data di Android itu sama. Jadi kalian misalnya untuk kayak content creation kayak gua yang ngerekamnya biasa suka pakai HP, ini kepake banget. Kenapa? Karena gua nggak usah pindah-pindahin data lagi dari HP menuju ke laptop untuk diedit. Karena gua ngedit di HP gitu. Karena gue ngedit di HP, jadi gue nggak usah, jadi gue habis ngerekam ya udah tinggal langsung pindahin aja data-datanya gitu. Maksud gue tinggal langsung masukin aja ke Adobe Premiere, Rush ya gue pakai di sini. Langsung gue pindahin ke Adobe Premiere Rush, terus ya udah gue langsung edit aja di situ gitu, tanpa gue harus masukin flash disk dulu, gue harus pindahin data dulu, bikin folder dulu dan lain sebagainya yang biasa gue lakukan di PC. Nah terus ini handphone itu punya kapasitas SSD ya, maksudnya cepat SSD, jadi dia penyimpanannya udah cepet banget. Jadi untuk buka aplikasi, baca data, mindahin file dan lain sebagainya itu jauh lebih kencang di HP dibandingkan di laptop gue yang masih pakai HDD gitu. Ya emang salah gue kenapa gue ganti SSD, tapi nilai plus kita lihat dari nilai plus dari HP ini, dari setup ini adalah dia udah include SSD gitu. Balik lagi ke pengganti PC yang gue maksud itu bukan maksudnya buat main game atau buat streaming atau yang berat-berat lainnya ya. Pengganti PC di sini maksud gue adalah untuk Office, contohnya seperti kayak Microsoft Word, Excel, PowerPoint dan lain sebagainya. Terus bisa untuk edit foto dan edit video. Contohnya di sini gue lagi nyalain Adobe Premiere Rush. Nah, ini di review S20 gue yang belum gue edit, nanti mau gue edit. Ini Adobe Premiere Rush dan bisa edit foto di Adobe Lightroom atau Adobe Photoshop Express, udah ada semua di sini. Nah, karena tentunya ini Android. Nah, apa lagi keuntungan di Android? Android kalian bisa live Instagram, jadi bisa upload Instagram langsung dari HP sini, gak usah dipindah-pindah lagi dari PC masukin flash disk, pindahin HP dan lain sebagainya, gak usah, langsung aja diupload. Sama dengan kayak WhatsApp, gak usah pakai WhatsApp web lagi, langsung aja masuk WhatsAppnya. Atau
atau YouTube PC mungkin. YouTube mobile, YouTube untuk mobile phone mungkin kalian lebih suka tampilannya, bisa langsung masuk sini tanpa harus pakai web. Tapi kalau misalkan kalian pengen pakai web YouTube atau WhatsApp web bisa. Karena di Chrome itu ada option untuk pakai desktop mode. Jadi si handphone ini browsernya bener-bener mirip, sangat mirip, bahkan persis sama dengan yang di PC. Bahkan kalau misalkan upload video di YouTube itu optionnya sama bisa kayak di PC, bisa upload thumbnail, bisa pakai name, bisa pakai tag atau add card yang di belakang video dan lain sebagainya, itu bisa. Satu lagi kelebihannya adalah di audio. Nah, kenapa di audio? Karena dia bisa pakai earphone Bluetooth dengan aptX dan lain sebagainya, yang Bluetooth 5.0, dia udah Bluetooth 5.0 loh. Dan terus juga dia bisa pakai USB Type C untuk earphone, bisa pakai jack 3.0, banyak option di suara. Kalaupun mau pakai speaker dari S20 ini udah bagus banget menurut gua. Nah, terus apa yang bikin setup ini tuh sangat menonjol? Oke, kita bahas sekarang soal harga. Harga dari S20 ini waktu gue beli adalah 12 juta. Yang which is itu mahal, bisa gue bilang mahal. Tapi kalau kita hitung dengan ini, berarti kan 12 juta itu kalian sudah beli HP dan udah beli PC gitu. Misalkan kalian content creation, kalian berarti udah beli HP untuk alat komunikasi, kamera S20 ini bagus banget. Udah beli HP, kamera, dan juga udah beli komputer yang untuk alat editing gitu. Jadi udah lengkap semua gitu. Kalian gak usah nambah-nambah lagi. Misalkan beli HP doang, taruhlah paling budget HP 6 juta gitu. Terus budget kamera 6 juta, itu udah 12 juta. Belum PC-nya atau laptopnya. PC atau laptop 12 juta. Itu biaya tambah sendiri lagi. Nah, sedangkan di HP ini kalian ya udah gitu. HP udah dapat kamera, udah dapat alat edit, udah dapat PC gitu. Kenapa? Karena performa dari S20 ini enak buat ngedit, enak banget gitu. Paling cuma nambah monitor kayak gini nih, kayak yang gue pakai sekarang. Di online itu sekarang harganya, tadi gue cek di Tokopedia itu harganya 600 ribuan ya. Tadi gue cek di Tokopedia itu harganya 600 ribuan monitor kayak gini. Udah oke, buat editing tuh udah oke gitu. Terus tambah mouse keyboard ini 200 ribuan, sama alat yang di bawah tadi paling 300 ribuan. Nggak terlalu mahal ya, paling 12,5 juta. Itu kalian udah dapat HP, kamera, dan alat edit atau PC gitu. Bahkan bisa dapat entertainment juga buat nonton film atau lain sebagainya. Apalagi ini ada yang gue pakai Samsung Dex sih, ya kan. Berarti kalau TV kalian Samsung bisa langsung dikonekin. Oke, gue udah muji-muji setup ini. Sekarang waktunya kita cari kelemahannya. Kelemahan yang pertama, gue bilang performa ini bagus. Ya, gue bilang performa ini bagus bener. Tapi performa bagus ini yang gue maksud adalah untuk ukuran smartphone atau bisa diadu dengan laptop Intel Core 2. Maksud gue yang i3 juga masih bisa diadu sih. i3 maksud gue kan ini tuh performanya HP gitu, bukan performa PC atau laptop yang tentunya jauh lebih tinggi dari HP ini gitu. Jadi performa HP ini gak setinggi laptop atau PC gitu. Itu pertama performa, tapi untuk sehari-hari sih cukup. Terus kedua adalah port itu colokan ya. Di HP di S20 gue ini portnya cuma satu, USB Type C. Makanya gue tadi sampai pakai converter, sampai pakai adaptor yang 3, terus gue pakai USB hub lagi. Kadang gue pakai USB hub lagi, nyambungin jadi banyak. Itu dia portnya terbatas. Kalau misalkan nggak ada port Ethernet, nggak ada port, ya banyak port lah yang nggak kebaca, yang nggak bisa ada di sini. Terus juga dia nggak bisa baca CD, kaset gitu, walaupun udah pakai alatnya yang buat baca CD-ROM gitu, CD-ROM reader, dia nggak bisa baca. Hard disk juga
agak susah kebacanya ya, karena harddisk tuh butuh daya lebih untuk sampai dia terbaca tuh butuh daya lebih. Nah terus storage, nah ini masuk storage-nya kecil, kenceng tapi kecil, cuma 128 GB. Bisa sih pakai memori card tambahan, tapi itu kan hitungannya tambahan gitu, sama aja kayak kalian nyolokin flash disk atau hard disk gitu. Storage-nya kecil ya maklum karena ini HP ya, kecuali kalian ngambil HP yang 512 GB gitu. Terus kelemahan dan kelebihan sekaligus adalah Android yang artinya aplikasinya Android. Oke, gue pakai Adobe Premiere Rush, tapi dia nggak selengkap Adobe Premiere Pro, Adobe Premiere biasa. Oke, gue pakai Lightroom buat tapi ini laptopnya buat Android, nggak selengkap Lightroom buat PC untuk Windows. Oke, gue pakai Photoshop Express, tapi ini Photoshop Express cuma buat nambah grid doang atau bikin thumbnail. Juga gue biasanya di Pixel. Bikin thumbnail gue juga biasanya di Pixel Lab gitu. Jadi kelemahan menjadi kelebihan sekaligus adalah Android. Oke, itu aja sih tentang desktop HP gua. Gila, tentang desktop HP gua, tentang Samsung DeX. Tapi overall Samsung DeX, Samsung Indonesia hebat banget. Bukan Samsung Indonesia sih, Samsung lah, pokoknya Samsung itu hebat banget. Dia bisa bikin DeX kayak gini, HP menjadi PC. Itu udah luar biasa banget menurut gue ya. Itu salah satu yang kenapa gue milih Samsung sebagai daily driver gue, karena bisa kayak gini. Segitu aja video dari gue tentang Samsung DeX. Terima kasih udah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.